Renungan singkat harian Inspirasi Hati, Sabtu 1 Mei 2021, Minggu Paskah keempat, peringatan fakultatif Santo Yusuf Pekerja. Bersama saya Andreas Nanda Kurnia akan merenungkan dari Injil Yohanes bab 14 ayat 7 sampai 14. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, identitas seseorang dapat kita kenali dari pekerjaan yang dilakukannya tanpa harus memperoleh penjelasan dari orang tersebut. Contohnya, kita akan bisa mengenali seorang nelayan ketika melihat mereka mencari ikan dan menjala ikan di laut. Atau kita juga bisa mengenali seorang guru ketika orang tersebut memberi materi, penjelasan, dan pendidikan bagi peserta didik. Dan masih banyak lagi contoh lainnya yang bisa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam konteks Injil, Yesus mau menunjukkan identitas Bapa dengan dirinya adalah satu. Namun rupanya Filipus kurang memahami dan lamban dalam menangkap identitas kesatuan Yesus dengan Bapanya. Sehingga Yesus menggunakan pekerjaan sebagai alternatif untuk menjelaskan kesatuannya dengan Bapa. Percayalah padaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Dalam percakapannya dengan Filipus, Yesus ingin menyampaikan 3 hal penting bagi Filipus dan juga bagi murid-murid lainnya. Pertama, Yesus ingin menunjukkan jati diri dan identitasnya sebagai Allah. Kedua, Yesus mau agar Filipus percaya akan apa yang dikatakannya. Minimal percaya dengan pekerjaan yang telah dilakukan Yesus di dunia ini. Dalam hal ini, Yesus menggunakan pekerjaan sebagai sarana untuk membantu Filipus percaya akan apa yang dikatakannya. Sebab Filipus sendiri sudah bersama-sama dengan Yesus, sehingga apa yang dilakukan oleh Yesus sudah dilihatnya sendiri secara langsung. Ketiga, Yesus mengingatkan bagi mereka yang percaya kepadanya untuk melakukan pekerjaan seperti apa yang telah dilakukan olehnya selama hidupnya di dunia ini. Kita sebagai orang beriman yang percaya kepadanya dipanggil dan diingatkan kembali melalui Injil hari ini untuk melakukan pekerjaan yang telah dilakukannya, yakni melakukan kehendak Allah dalam hidup kita sehari-hari. Sehingga melalui apa yang kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari bisa menjadi tanda dan sarana keselamatan bagi orang lain.
seperti Yesus yang melakukan pekerjaan Bapanya dalam hidupnya di dunia ini untuk menyelamatkan semua manusia. Hal tersebut dapat kita lihat dari apa yang dikatakannya. Apa yang kukatakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini pula gereja merayakan peringatan fakultatif Santo Yusuf Pekerja, yang selalu dirayakan tanggal 1 Mei setiap tahunnya. Dalam pribadi Yusuf, pekerjaan tangan memperoleh suatu dimensi ilahi. Kerja meningkatkan harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Allah dan memungkinkan manusia turut di dalam karya penciptaan dan penyelamatan Allah. Atas dasar inilah, gereja pada masa kepemimpinan Paus Pius ke-12 menetapkan tanggal 1 Mei sebagai peringatan Santo Yusuf Pekerja, sekaligus menetapkan sebagai hari buruh. Kemudian Santo Yusuf diangkat sebagai pelindung para karyawan atau buruh yang bekerja setiap hari untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Maka melalui Injil hari ini dan peringatan Santo Yusuf Pekerja, kita diajak untuk menjadikan pekerjaan hidup kita sehari-hari sebagai karya penciptaan dan penyelamatan Allah bagi semua orang. Sehingga dengan pekerjaan yang kita lakukan setiap harinya, orang lain dapat melihat karya Allah di dalamnya dan warta keselamatan semakin menjangkau semua manusia di dunia. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur atas kehadiran Putra-Mu di dunia ini yang bekerja seturut kehendak-Mu demi keselamatan semua orang. Semoga kami yang percaya kepada Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus melakukan pekerjaan yang telah Putra-Mu teladankan kepada kami. Kami serahkan seluruh pekerjaan kami di dunia ini bagi karya keselamatan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Yusuf, doakanlah kami. Amin.